Tung Desem Waringin Audiobook. Business Revolution ala Jack Welch. Pada tanggal 1 Januari tahun 1900, Wall Street Journal melaporkan bahwa ada 12 perusahaan yang menduduki puncak posisi saat itu, yaitu American Cotton Oil Company, American Steel Company, American Sugar Refining, Continental Tobacco Company, Federal Steel, General Electric, National Lead, Pacific Mail, People's Gas, Tennis Coal and Iron, US Leather, US Rubber. Dan saat ini, di antara 12 perusahaan yang menduduki puncak posisi tadi, yang tersisa hanya satu, yaitu General Electric. Kenapa? Bagi mereka yang ingin lestari dalam jangka panjang, jawabannya adalah sangat vital. Mari kita belajar dari Jack Welch, the best business CEO in the world for this century. Ketika Jack Welch masuk ke General Electric sebagai CEO, Chief Executive Officer di tahun 1981, perusahaan ini termasuk perusahaan yang paling bagus di antara perusahaan yang bagus. General Electric didirikan di tahun 1878 oleh Thomas Alva Edison, pencipta lampu pijar dan merupakan salah satu pesaing paling kuat di Amerika dan salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia. Sudah pasti karena perusahaan ini sangat-sangat bagus, hampir tidak ada seorang pun di dalam maupun di luar perusahaan yang berpikir bahwa General Electric perlu diperbaiki. Tetapi ketika orang lain melihat kekuatan dari General Electric, Jack Welch melihat kelemahannya. Para eksekutif General Electric yang berdisiplin tetapi terlalu patuh, tahu bagaimana caranya mengikuti aturan perusahaan yang kaku. Namun ketika dunia di luar mulai berubah, banyak prosedur dan sistem General Electric yang jadi tidak relevan. Keyakinan diri yang merupakan ciri khas dari manajer GE atau General Electric mulai terkikis. Kalau dibiarkan mengikuti arahnya sendiri, kira-kira 10 tahun lagi, perusahaan yang kelihatannya sehat ini mungkin nasibnya akan sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang besar lainnya, yang akhirnya punah. Bukannya menunggu datangnya kesulitan, sebagai top CEO, Jack Welch mendesak perubahan radikal lama sebelum kebanyakan orang menganggap hal itu perlu. Di tahun 1981, perusahaan-perusahaan di Amerika yang terkemuka, mulai dari General Electric sampai General Motor, Eastman Kodak, semuanya menghadapi tantangan baru yang sama, yaitu dalam bentuk merosotnya produktivitas dan persaingan global. Jack Welch menyadari perubahan ini sebagaimana keadaan, yaitu sebagai ancaman terhadap kelestarian perusahaannya. Dia mulai menyadari kelemahannya dari GE, kemudian dia mulai membina kembali kekuatannya. Dikatakan oleh Jack Welch, kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuan untuk mempunyai impian dan kemampuan untuk merubah diri kita sendiri. Dan proses perubahan memerlukan komitmen pribadi dan kemauan untuk tekun bekerja. Ini dimulai dengan kesadaran bahwa perubahan diperlukan. Seorang individu yang mempunyai masalah apapun, kelebihan berat badan ataupun kesulitan perkawinan, tidak akan berbuat banyak kemajuan tanpa mengakui bahwa masalahnya benar-benar perlu dipecahkan. Demikian juga GE saat itu. Pasti tidak akan bisa memulihkan keunggulan ekonominya sebelum seluruh karyawan GE berhenti mengeluhkan Jepang dan menghadapi penyebab sesungguhnya dari kemerosotan kemampuan bersaing dari GE tadi. Yaitu mulai dari produktivitas rendah sampai membubungnya hutang dan kurangnya inovasi. Dikatakan juga oleh Jack Welch bahwa sebuah bisnis yang kuat secara konsisten harus meningkatkan pemasukan maupun keuntungan. Dengan cara bagaimana? Yaitu satu dengan meningkatkan pemasukan melalui arus gagasan baru dan inovasi produk terus-menerus. Dan yang kedua, meningkatkan keuntungan melalui perbaikan dalam produktivitas yang tidak pernah berhenti. Sedang General Electric sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dalam hal produktivitas. Dibanding dengan perusahaan-perusahaan Jepang saat itu, produktivitasnya menaik sekitar 8% setahun, sedangkan General Electric hanya mencapai 1,5%. Itu pun sangat-sangat jarang. Masalah di GE adalah birokrasi memperlambat pertumbuhan dan pemasukan dari GE. Produktivitas rendah menghambat keuntungan dari GE. Sedangkan produktivitas tinggi itu adalah sangat penting, kata Jack Welch.
karena berhubungan dengan fleksibilitas, dengan keuntungan di dalam produktivitas, mendorong turunnya biaya. Sebuah perusahaan yang biayanya lebih rendah daripada biaya pesaingnya mempunyai fleksibilitas entah untuk memperoleh pangsa pasar dengan menurunkan harga atau meningkatkan keuntungan dengan menaikkan harga sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Maka begitu masuk Jack Welch di tahun 1981, kata yang paling digarisbawain adalah berubah atau mati. Banyak karyawan GE yang memandang bahwa Jack Welch adalah sebagai orang yang keras, yang mengancam bukan hanya nafkah mereka tapi juga perusahaan itu sendiri. Mereka takut kepada Jack Welch. Karena Jack Welch menukar prinsip keamanan kerja seumur hidup sebagai balasan untuk loyalitas, kepatuhan dan unjuk kerja, Jack Welch menggantinya sebagai prinsip baru, yaitu prinsip perusahaan tidak akan memberikan keamanan kerja. Hanya pelanggan yang bisa. Jadi dikatakan oleh Jack Welch, berhasillah di pasar atau kehilangan pekerjaan. Dan kalau cara berpikir Jack Welch mengejutkan para pekerja GE, perilaku Jack Welch lebih membuat mereka ngeri. Bahkan di tahun 1982, majalah Newsweek menjuluki Jack Welch sebagai Neutron Jack. Jack Welch dianggap seperti bom neutron yang melenyapkan orangnya dan membiarkan gedungnya tetap berdiri. Tapi pada kenyataannya Jack Welch bahkan juga meledakkan gedungnya. Hanya dalam waktu 4 tahun sejak Jack Welch menduduki sebagai CEO, General Electric menjual 125 bisnisnya dan mengurangi karyawannya begitu banyaknya. Ketika Jack Welch mulai, GE mempekerjakan 420.000 pekerja. Dalam tahun-tahun perkembangannya, jumlah mereka bertambah 150.000 orang yang merupakan karyawan perusahaan yang diambil alih oleh General Electric. Tapi pada saat yang sama, Jack Welch menjual bisnis yang mempekerjakan 135.000 orang. Dan bagian yang menyakitkan adalah GE mengurangi 170.000 pekerjaan melalui pemecatan, pengikisan dengan cara lain. Hasilnya, 10 tahun kemudian, di tahun 1991, hanya sekitar 285.000 orang yang bekerja di GE. Dan selama 10 tahun, Jack Welch menjabat. Jack Welch melepaskan kepemilikan perusahaan total 11 miliar US dollar dan melakukan pengambilan alih atau melakukan akuisisi sebesar 21 miliar US dollar. Apapun kekhawatiran dari karyawan ataupun dari pihak luar dijawab oleh Jack Welch dengan prestasi. Ketika tingkat produktivitasnya adalah di bawah 1,5% di tahun 1981, di tahun 1989 tingkat produktivitas dari karyawannya adalah 6%. Atau secara kasar menyamai pesaing langsung GE di Jepang. Bahkan di masa resesi tahun 1990 sampai 1992, GE mencapai tingkat produktivitas sampai 5%. Padahal itu pun di masa resesi. Dan setiap persen peningkatan produktivitas dari GE meningkatkan keuntungan tahunan GE sebelum pajak lebih dari 300 juta US tahun demi tahun. Dan bila di tahun 1981 hanya ada 3 anak perusahaan dari GE yang menjadi pemimpin pasar, di tahun 1992 semua anak perusahaan dari GE adalah menjadi pemimpin dalam pasar. Dan di dalam ukuran unjuk kerja yang paling penting bagi Jack Welch dan pemegang saham GE adalah nilai saham perusahaan. Nilai saham GE yang diperdagangkan di Bursa New York Stock Exchange mencapai harga 5 kali lipat dibanding tahun 1981. Sedangkan dari Standard & Poor's 500 hanya meningkat 2 kali lipat. Menurut peringkat terakhir di Forbes, nilai pasar GE pada waktu tahun 1992 adalah 67 miliar US dollar, menjadikan perusahaan nomor 3 paling berharga di Amerika Serikat. Kemajuan yang luar biasa karena di tahun 1980, GE hanya menduduki peringkat ke-11. Dan berdasarkan laporan dari majalah Forbes, GE ditetapkan sebagai perusahaan yang paling kuat di dunia berdasarkan perpaduan antara pemasukan, keuntungan, nilai pasar, dan nilai asetnya. Nah, sekarang mari kita pelajarin apa yang dilakukan oleh Jack Welch sehingga dia bisa merubah perusahaan sebesar GE menjadi nomor 1 di dunia. Pertama yang dilakukan oleh Jack Welch adalah menekankan goal yang sangat jelas. Adapun goal Jack Welch selama dia menjadi top CEO di General Electric adalah yaitu semua anak perusahaan GE harus menjadi nomor 1, nomor 2, atau Jack Welch bersumpah
bahwa perusahaan yang tidak menjadi nomor 1 ataupun nomor 2 akan diperbaiki, ditutup, ataupun dijual. Dalam hal ini Jack Welch menjual bisnis senilai 11 miliar US dollar, termasuk tambang batu bara, semikonduktor, pesawat TV. Sementara itu Jack Welch juga membeli bisnis baru senilai 26 miliar untuk memperkokoh posisi pasar 1 dan 2, termasuk bank investasi, employee reinsurance, dan RCA, serta NBC. Goal yang sangat jelas bagi General Electric ini terpapar dari 6 peraturan Jack Welch yang diterbitkan oleh majalah Fortune di tahun 1989. Kalau kita mau merubah di dalam hidup ini, Anda harus mempunyai standar. Ini standar yang ditentukan oleh Jack Welch. 1. Kuasailah nasib Anda atau orang lain akan menguasainya. Yang kedua, hadapi realita apa adanya, bukan sebagaimana keadaan dulu atau sebagaimana keadaan yang Anda inginkan. Yang ketiga, berterus teranglah kepada setiap orang. Yang keempat, jangan mengatur tetapi pimpinlah. Yang kelima, berubahlah sebelum Anda harus berubah. Yang keenam, kalau Anda tidak mempunyai keunggulan persaingan, jangan bersaing. Jack Welch berkeyakinan bahwa menghadapi kenyataan adalah sangat penting di dalam kehidupan. Bukan hanya dalam bisnis. Kita harus melihat dunia dengan cara yang paling murni, paling jelas. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membuat keputusan yang rasional. Perusahaan maupun individu bisa menderita penyakit, yaitu penyakit menghindari kenyataan. Kalau pembuat mobil misalnya, dia tidak bisa mengakui bahwa produknya menuntut biaya lebih banyak dan nilainya pun lebih rendah dibanding yang dibuat oleh pesaing, maka penyakit perusahaan itu akan segera kentara. Pangsa pasar akan anjlok, keuntungan merosot, karyawan mengeluh, investor lari. Dan Jack Welch di awal masuk dia melihat gejala-gejala penyakit itu di GE. Maka pada akhir tahun pertamanya sebagai CEO, Jack Welch berpidato di hadapan pendengarnya yang terdiri dari analis sekuritas Wall Street di New York City. Dia mengatakan bahwa goal GE adalah menjadi nomor 1 dan nomor 2 di dalam setiap pasar yang dilayaninya. Dengan metodenya yang juga bersifat teknis, yaitu dengan ketetapan bahwa GE akan memperbaiki, menutup atau menjual bisnis mana saja yang tidak memenuhi standar. Sejak awal tahun 1980-an, GE membeli dan menjual bisnis miliaran dolar seperti anak-anak saling bertukar kartu bisbol. Dengan menggunakan ketetapan nomor 1 dan nomor 2 sebagai penuntun, GE menjual bisnis seperti Utah Internasional, AC Sentral, alat rumah tangga kecil, dan bahkan ketika dia menjual alat-alat rumah tangga kecil ini tadi, dia sering dianggap sebagai orang yang menjual Amerika karena dia menjual alat-alat ini kepada perusahaan di luar Amerika. Namun di saat yang sama, GE juga membeli bisnis atau perusahaan peringkat tinggi yang bisa menunjang unit-unit GE yang lain untuk meningkatkan posisi kepemimpinan. Hasilnya jelas di tahun 1992, seluruh anak perusahaan dari General Electric menjadi nomor 1 atau nomor 2 di pasarnya. Selain goal menjadi pemimpin pasar, yaitu nomor 1 atau nomor 2, Jack Welch juga mempunyai goal tentang return on investasi 1 unit bisnis. Semua unit bisnis di dalam General Electric harus mempunyai return on investasi 18-19%. Kurang dari itu akan diperbaiki atau kemudian dijual atau ditutup. Sebagai contoh, walaupun unit usaha housewares atau alat-alat rumah tangga yang kecil, yang dimana menduduki posisi pasar nomor 1, bisnis ini gagal dalam tes return on investasi. Menurut saya hal ini adalah wajar saja. Kenapa? Karena bisnis diciptakan adalah untuk menguntungkan, salah satunya adalah pemegang saham. Apabila investasi di dalam satu bisnis, ternyata walaupun dia nomor 1, tapi terus-menerus tidak bisa menguntungkan atau tidak bisa mencapai standar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, sudah pasti bisnis tadi layak untuk diperbaikin, atau dijual, atau ditutup. Goal yang ketiga ditentukan oleh Jack Welch, yaitu semua unit bisnis harus mempunyai keunggulan bersaing yang jelas. Kenapa ditentukan bahwa keunggulan bersaing yang jelas ini sangat penting? Karena apabila kita tidak mempunyai keunggulan yang bersaing yang sangat jelas atau nilai tambah yang begitu jelasnya, sudah pasti kita akan bertarung keras, bertarung harga, saingan harga. Ini yang sangat tidak diharapkan oleh Jack Welch. Oleh karena itu, salah satu contoh, unit bisnis pemabrikan pesawat televisi di tahun 1987, walaupun ada keluhan di halaman depan dari surat kabar oleh penulis berita yang berlinang air mata menyesalkan bahwa GE meninggalkan pabrik pesawat televisi, tetap saja GE melepaskan dan menjual
pabrik pesawat televisinya. Karena pabrik pesawat televisi ini tidak mempunyai keunggulan apapun dibanding perusahaan yang sejenis. Kemudian setelah goal yang jelas, prinsip yang kedua, Jack Welch dalam melaksanakan menjadi CEO dari perusahaan sebesar GE adalah produktivitas terkait dengan penghasilan. Di tahun 1992, struktur insentif di GE berubah, yaitu untuk total dari 4.000 karyawan yang paling senior, total komisi adalah 25% dari total kompensasi. Sedangkan dari 400 total eksekutif puncak selevel dengan CEO, total komisi mencakup 50% dari total kompensasi. Jack Welch sangat percaya pentingnya adanya imbalan dan hukuman. Dikatakan olehnya, sebuah sistem norma tidak ada artinya kalau tidak diberlakukan. Orang GE yang tidak bisa menghayati norma-norma bersama, kecil sekali kemungkinannya untuk menanjak. Kemungkinan besar akan dikenai hukuman, bahkan pemecatan. Orang yang melaksanakan norma-norma ini akan bisa maju pesat sekali. Setelah ketiga goal, Jack Welch juga fokus. Apa yang dilakukan setiap hari adalah fokus kepada 3 hal, yaitu fokus kepada SDM, yang kedua fokus kepada marketing, yang ketiga fokus kepada sistem kontrol. Dikatakan oleh Jack Welch bahwa sebuah perusahaan itu juga sama dengan sebuah negara. Negara akan kuat ketika melakukan fokus kepada pengembangan, pembinaan sumber daya manusianya atau sekolahnya. Kemudian yang kedua juga fokus kepada sistem marketingnya, atau dalam hal ini negara adalah sistem publisitasnya melalui mass medianya. Yang ketiga adalah sistem kontrolnya, entah kontrol keuangannya atau kepolisian untuk kontrol kedisiplinannya atau kontrol pajaknya, yang jelas kontrol sangat-sangat penting. Begitu fokusnya Jack Welch dan GE terhadap pentingnya pengembangan SDM, ketika GE memotong biaya hampir di semua tempat lainnya, GE mengeluarkan uang 45 juta US untuk membangun gedung dan membuat peningkatan untuk SDM. Dan jelas bahwa konteks pemotongan biaya begitu banyak menimbulkan kemarahan banyak orang. Tetapi Jack Welch tetap memegang teguh keputusannya walaupun banyak protes. Jack Welch bersikeras bahwa menaruh investasi dalam sumber produktivitas di masa depan seperti latihan manajemen sepenuhnya konsisten dengan pengelolaan organisasi yang ramping. Jack Welch secara tetap menyetujui anggaran tahunan lembaga pendidikan ini besar, walaupun pemasukan dari investasi ini mustahil untuk dihitung. Jack Welch merasa yakin bahwa keuntungan akan datang. Sebagai orang yang mengabdi kepada pengembangan kreatif, dia memandang bahwa pusat pendidikan yang namanya Crotonville sebagai laboratorium untuk menciptakan satu jenis manajemen baru dan tempat untuk menghasilkan gagasan baru. Dia menginginkan pelajaran pentingnya tindakan, sedemikian sehingga bisa memecahkan masalah bisnis nyata dan masalah bisnis yang selama ini tertunda-tunda. Jack Welch menginginkan pesertanya mempelajari keahlian kerjasama tim. Juga pentingnya ketika training dilakukan, maka mereka akan mengembangkan jaringan kontak di seluruh perusahaan yang pada akhirnya akan membantu mereka sepanjang karir mereka di GE. Di atas segala-segalanya, Jack Welch ketika membangun Crotonville atau tempat pelatihan tadi, yang diinginkan adalah tempat pelatihan ini menyediakan saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen pusat GE dengan karyawan-karyawan yang lebih junior yang mengikuti kursus. Jack Welch bukan hanya ingin memberi ceramah, dia juga ingin mendengarkan. Begitulah cara kita mendapatkan denyut nadi organisasi ini, kata Jack Welch. Begitu terbukanya Jack Welch, ketika orang datang di Crotonville, seringkali topik yang pertama kali dibahas adalah ditulis di papan tulis. 1, Jack Welch adalah brengsek. Yang kedua, Jack Welch adalah pahlawan. Mana yang benar? Diskusikan. Dan mereka diskusi di belakang Jack Welch dan Jack Welch mendapatkan hasilnya. Dan mereka bisa berdebat, oh Jack Welch ini adalah orang yang brengsek karena perusahaan banyak ditutup, banyak mengurangi karyawan, banyak mengurangi apa. Tapi ada juga membela, oh Jack Welch adalah seorang pahlawan. Kalau kita tidak tutup perusahaan ini, kita tidak mengurangi karyawan, nanti perusahaan kita malah bangkrut, semuanya jadi tutup, semuanya malah jadi tidak punya karyawan lagi. Dan ketika mereka melakukan perdebatan seperti itu, terjadilah satu hal yang namanya norma-norma tadi mulai dipahami. Jadi kesepakatan dari atas sampai bawah disepakatin. Setiap tahun Crotonville memberikan latihan lanjutan kepada 10.000 eksekutif dari GE. Dan Crotonville diharapkan oleh Jack Welch bisa memberikan indoktrinasi kepada para manajer mengenai norma-norma baru dari GE. Dari konflik yang konstruktif
sampai integritas untuk kepemilikan. Satu perasaan memiliki norma-norma baru tadi tertanam di sanubari. Dan diharapkan oleh Jackwell, Crotonville secara sengaja harus menjadi lembaga dakwah. Setiap tamatannya menjadi misionaris yang mampu menyebarkan ajaran kepada organisasi yang lebih besar. Sebagaimana dikatakan oleh Jackwell, saya menginginkan Crotonville menjadi bagian dari lem yang merekatkan GE menjadi satu. Dukungan Jackwell tampak keterlibatannya dia. Beberapa minggu sekali tampak helikopter yang terbang dan kemudian mendarat di Crotonville dan Jackwell melayani sendiri perdebatan di Crotonville itu sendiri. Jackwell sangat menikmati perdebatan ini karena dia menganggap bahwa perdebatan ini adalah kesempatan untuk meyakinkan dan membuat orang-orang bisa menerima apa yang menjadi norma-norma yang diinginkan Jackwell menjadi norma dari seluruh perusahaan yang ada di dalam GE. Ketika Jackwell menginginkan perubahan yang lebih cepat lagi, maka Jackwell merancang satu yang namanya workout. Sebuah pertemuan dari perusahaan-perusahaan lokal antara 30 sampai 100 orang karyawan yang dilakukan di pusat konferensi di luar lokasi perusahaan untuk membicarakan masalah umum, tanpa jas, tanpa dasi. Latar belakang dan sifatnya begitu berbeda dengan pertemuan ataupun training biasanya. Untuk memastikan bahwa semua orang berbicara terus terang tanpa takut pada pembalasan, para bos dikeluarkan dari ruang konferensi yang dikunci selama waktu diskusi. Para karyawan yang mengadakan pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil ini akan mendefinisikan masalah yang ada dan mengembangkan proposal konkret atau tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah didiskusikan tadi. Pada hari terakhir, para bos kembali. Dan menurut peraturan dari workout, mereka harus membuat keputusan seketika. Dan di situ juga mengenai setiap proposal langsung dihadapkan setiap orang. Sekitar 80% proposal mendapatkan keputusan ya atau tidak seketika. Sisanya yang harus dipelajarin harus mendapatkan keputusan dalam waktu sebulan. Saya pribadi menggunakan jurus dari Jackwell ini pada waktu saya bekerja di sebuah bank sebagai seorang pemimpin. Yang saya lakukan adalah pada waktu saya minta semua karyawan menulis usulannya secara tertulis, ada formatnya. Dan semua usulan saya hargain. Ada 5 orang yang menjadi tim, yaitu kepala bidang serta pimpinan cabang pembantu saya. Kita mempunyai format, harus tertulis, dan kemudian kepala bidang dan pimpinan cabang pembantu tadi akan menghakimi mana usulannya akan mendapat hadiah. Asal usul saja, walaupun tidak bisa dipraktekkan, akan mendapat hadiah uang Rp500. Pada waktu itu UMR Rp123.000, jadi Rp500 pun sangat-sangat bernilai. Kemudian kalau misalnya usulan tadi bisa dipraktekkan dan ternyata menghemat biaya atau ceritanya meningkatkan produktivitas, meningkatkan semangat kerja, membuat suasana kerja menjadi menyenangkan, maka kalau bisa dipraktekkan di cabang saya sendiri, maka usulan tadi akan mendapat imbalan Rp1.000. Kemudian berikutnya, apabila usulan tadi bisa dipraktekkan kepada seluruh wilayah, mendapatkan imbalan Rp5.000. Dan apabila bisa diusulkan dan dipraktekkan di seluruh nasional, akan mendapatkan imbalan Rp10.000. Dan setiap 4 bulan, kita pilih satu yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dan untuk itu pemenangnya akan diberikan hadiah Rp400.000 dan boleh membawa mobil kantor. Selama hari Sabtu dan Minggu, bensin ditanggung dan apabila orangnya tidak bisa setir, sopir juga disediakan. Selama 1 bulan dia boleh memakai mobil kantor. Ternyata dengan sistem usulan-usulan yang dihargai begini, karyawan merasa memiliki perusahaan ini dan ketika usulannya betul-betul dipraktekkan, hasilnya akan sangat-sangat bagus. Itulah adalah tugasnya dari kepala bidang dan pimpinan cabang pembantu saya tadi, yang dimana kalau mereka menganggap bahwa ini bisa dipraktekkan, mereka akan memutuskan dan langsung akan mempraktekkan. Membuat tim pelaksanaan sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. 4 tujuan dari workout adalah 1. Membina kepercayaan. Yang kedua, memberikan kekuasaan lebih banyak kepada karyawan. Yang ketiga, menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Yang keempat, sebuah paradigma baru bagi GE. Yang dimaksud dengan membina kepercayaan, orang GE di semua tingkatan harus menyadari bahwa mereka bisa angkat suara dan terus terang seperti yang dilakukan oleh para direksi tanpa membahayakan karirnya. Hanya dengan keterus-terangan ini, GE bisa memperoleh keuntungan dari gagasan yang terbaik dari karyawannya. Jackwell menganggap hal ini sebagai tujuan yang begitu pentingnya, sehingga dia membiarkan program ini berjalan selama bertahun-tahun tanpa bukti bahwa program tersebut membawa hasil. Memberikan kekuasaan kepada karyawan, orang yang paling dekat dengan suatu tugas,
biasanya lebih tahu terhadap tugas tersebut dibandingkan dengan siapapun yang menjadi atasan mereka. Untuk menyadap pengetahuan dan energi emosional pekerja, Jackwell ingin memberikan kepada mereka kekuasaan yang jauh lebih besar. Sebagai timbal baliknya, dia mengharapkan mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab. Ada izin dan kewajiban, kata Jackwell. Menyingkirkan pekerjaan yang tidak perlu. Perjuangan untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi merupakan satu-satunya alasan untuk mengejar tujuan ini. Yang lain adalah keperluan untuk memberikan sedikit kelegaan kepada pekerja GE yang terlalu stres. Dan Jackwell berharap bisa menunjukkan kepada karyawan keuntungan yang langsung dan nyata dari workout untuk membangkitkan antusiasme terhadap program ini. Yang dimana hal ini dicapai ketika karyawan-karyawan usul dan dihargai serta dilakukan usulan tersebut. Sebuah paradigma baru bagi GE. Akhirnya CEO ingin agar workout menetapkan dan memelihara organisasi tanpa perbatasan yang baru. Oleh karena itu, Jackwell menginginkan seluruh organisasi berperan serta dan mendefinisikan dirinya sendiri. Berikutnya adalah sistem kontrol. Ada 3 metode kontrol organisasi, yaitu satu adalah kontrol paksaan, yang kedua adalah kontrol kebutuhan, yang ketiga adalah kontrol normatif. Yang dimaksud kontrol paksaan, ini adalah cara yang paling kurang efektif, yaitu apabila Anda menodongkan pistol kepada seseorang dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang Anda inginkan, metode ini menimbulkan rasa benci dan hanya berhasil selama Anda terus menodongkan pistol. Kontrol kebutuhan, yaitu membayar orang untuk melakukan apa yang Anda inginkan, berhasil jauh lebih baik. Ini adalah metode yang masih diandalkan oleh kebanyakan organisasi. Kelemahan sistem ini adalah bahwa uang membeli tenaga kerja, tetapi Anda tidak membeli itikat baik. Yang jauh lebih kuat adalah kontrol normatif, yang mengandalkan sistem norma bersama atas perilaku langsung. Kontrol normatif adalah yang membuat orang mengabdikan dirinya kepada sebuah perjuangan. Seperti contohnya adalah misionaris agama yang bisa bekerja dengan sukarela selama bertahun-tahun di lingkungan yang ganas dengan upah yang sangat kecil. Jackwell melakukan 3-tiganya. Dia melakukan kontrol paksaan, yaitu apabila perusahaannya tidak mencapai 1 atau 2 yang terbaik, maka akan ditutup. Pemimpin-pemimpin perusahaan, anak buahnya, mereka mengetahui persis tujuannya, dan mereka terpaksa untuk melakukan yang terbaik. Kemudian Jackwell juga melakukan kontrol kebutuhan, yaitu dengan memberlakukannya sistem komisi yang jauh lebih besar dibanding zaman-zaman sebelumnya, yaitu produktivitas terkait dengan penghasilan. Bahkan untuk top-top CEO, mereka mendapatkan produktivitas yang terkait dengan penghasilannya adalah 50% dari total kompensasinya. Dan yang lebih dari itu, yang ditekankan oleh Jackwell adalah kontrol normatif. Dia membuat pusat-pusat pelatihan yang terus mengindoktrinasi dan membuat mereka berdebat dan kemudian membuat mereka meyakini secara bersama bahwa itu penting dan kemudian diminta mereka seperti misionaris untuk menyebarkan semua yang diajarkan oleh Jackwell kepada seluruh orang yang berada di dalam perusahaan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Jackwell supaya norma-norma ini terus dan terus dilakukan oleh semua orang di General Electric. Satu yaitu dengan cara membuat teladan. Jackwell melakukan norma-norma dan membela norma-norma ini siang dan malam. Yang kedua, Jackwell menganjurkan tes cermin. Setiap orang diminta untuk selalu bercermin. Ketika dia memandang cermin dan memandang dirinya sendiri, disuruh bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah bangga terhadap apa yang saya lakukan di dalam perusahaan sekarang ini. Yang ketiga, Jackwell memberikan peringkat kepada kira-kira 200 manajer puncak yang mempunyai norma-norma bersama seperti keterus-terangan, kecepatan, keyakinan diri. Dan mengandalkan peringkat ini dalam keputusan tentang kenaikan gaji serta bonus. Jackwell menyatakan bahwa kalau eksekutif GE kurang memiliki standar perusahaan pada masa-masa ini, masalah dalam mayoritas terbesar kasus bukanlah unjuk kerja finansial, melainkan kegagalan untuk menghayati norma-norma bersama. Sebagai seorang pemimpin cabang, saya juga melakukan hal ini. Seluruh karyawan saya minta untuk menilai atasan, termasuk menilai saya pribadi, tanpa nama. Dan ada 16 item pada waktu itu dengan skor 0 sampai 10. 10 adalah berarti sudah selalu, sedangkan 0 berarti tidak pernah. 16 item tersebut antara lain, jujur tidak, mau maju tidak, adil atau tidak, semangat atau tidak, membina karyawan atau tidak, bisa komunikasi atau tidak, bisa menjadi contoh atau tidak. Dan semua penilaian ini tanpa nama untuk menilai atasannya. Dengan demikian, saya sebagai seorang pemimpin, saya bisa mengetahui bahwa di bawah saya, apakah dia menggunakan jurus kodok atau tidak.
Maksudnya apa menggunakan jurus kodok atau tidak? Yaitu kebanyakan orang kalau menggunakan jurus kodok, dia akan menginjak-injak ke bawah, sikut kiri, sikut kanan, dan jilat-jilat ke atas. Tampak baik di atasan, tetapi karyawan membencinya. Hasil angket hanya diketahui oleh orang yang diangket dan atasannya. Dan saya pribadi pun hasil angket untuk saya juga diketahui hanya oleh saya, selain HRD yang ceritanya melakukan rekapitulasi dan juga oleh atasan saya. Dari feedback itu adalah bukan untuk mencari siapa kambing hitam, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan komunikasi dan norma-norma kita kepada bawahan kita, sehingga mereka bisa menerima dan akhirnya sepakat bahwa atasan ini adalah maksudnya baik. Setelah goal yang jelas serta fokus yang jelas, Jackwell juga mempunyai prinsip-prinsip yang mantap dalam menjalankan perusahaan. Salah satu prinsip yang paling berkesan bagi diri saya adalah Jackwell mempunyai prinsip keras kepala, hati yang lembut. Apa yang dilakukan oleh seorang Jackwell ketika dia memecat seseorang? Ketika orang tadi betul-betul tidak memenuhi syarat di dalam perusahaan, dia akan pecat, tapi dia pecat dengan baik hati. Dia keras kepada prinsipnya. Apabila perusahaan yang tidak memadai dan atau tidak mencapai standar yang dia inginkan, perusahaan tadi akan diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, akan dijual. Tidak bisa dijual, akan ditutup. Dia tidak peduli, dia keras sekali. Dan ketika ditutup ataupun dijual kepada perusahaan yang lain di mana terjadi rasionalisasi, Jackwell menyampaikannya dengan sangat-sangat baik hati, pesangon yang sangat-sangat baik hati, dan dia menyiapkan pusat latihan untuk mempersiapkan orang-orang yang dipecat supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya. Prinsip berikutnya adalah di dalam meeting, Jackwell selalu menekankan pentingnya mencari pemecahan masalah. Dia tidak mengizinkan orang dikambing hitamkan, disalahkan seperti itu, tidak. Tetapi semua orang harus usul apa yang mereka bisa lakukan untuk membantu memecahkan masalah. Usulan dimulai dengan apa yang bisa saya lakukan. Bukan apa harusnya kamu begini, apa harusnya kamu begini. Tidak, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu. Usulannya adalah seperti itu. Saya tahu cara Jackwell untuk merevolusi kondisi bisnis di General Electric adalah sangat-sangat banyak. Akan saya tambahkan satu cara lagi, yaitu Jackwell selalu mau belajar kepada orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan yang jauh lebih baik daripada dia. Di tahun 1988, Jackwell menugaskan Michael Frazier dari staf pengembangan bisnis GE untuk menyusun satu daftar perusahaan yang pantas ditiru, kemudian mempelajari pencapaiannya. Frazier dan timnya memilih 9 perusahaan untuk dipelajarin, termasuk Ford, Hewlett-Packard, dan 2 perusahaan multinasional Jepang yang sangat terkenal. Tim yang beranggotakan 10 orang ini menyebar ke seluruh dunia dan melewatkan waktu setahun penuh untuk mengumpulkan data di lokasi semua perusahaan ini. Mereka mencari jawaban bagi pertanyaan, apa rahasia sukses Anda? Adapun laporan mereka menemukan bahwa pencapaian jagoan produktivitas dunia ini tergantung dari 6 ciri khas secara umumnya. 1, mereka mengatur proses bukan manusianya. Bukannya melacak berapa banyak mereka produksi, fokus dari perusahaan yang sukses ini ternyata ditujukan bagaimana mereka bisa berproduksi lebih baik. Yang kedua, mereka menggunakan pemetaan proses dan membuat tanda kemajuan untuk menemukan kesempatan peningkatan. Yang dimaksud pemetaan proses ini adalah menuliskan setiap langkah, tidak peduli sekecil apapun. Membuat tanda kemajuan berarti membandingkan dengan diri sendiri dengan standar yang objektif, seperti unjuk kerja dari pesaing. Ketiga, mereka menekankan peningkatan yang berkesinambungan dan memuji kemajuan sementara. Keempat, mereka mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai tolok ukur utama unjuk kerja. Hal ini penting sekali untuk mengatasi kecenderungan fokus terhadap tujuan intern tanpa sadar bisa merugikan pelanggan. Yang kelima, mereka merangsang produktivitas dengan terus-menerus memperkenalkan arus produk baru yang dirancang untuk pemabrikan yang efisien. Yang keenam, mereka memperlakukan pemasok sebagai mitra. Dan inilah kelebihan Jackwell. Dia selalu mau belajar kepada orang yang lebih baik ataupun perusahaan yang lebih baik. Dan setelah belajar, dia praktekkan untuk memperbaiki GE. Akhirnya GE menjadi salah satu perusahaan yang